atau 6 hal penting berkaitan dengan evangelium itu. Karena seperti kemarin saya katakan bahwa dosa itu dibahas mulai dari Kejadian 3 sampai dengan Wahyu pasal 20. Sehingga kemudian kalau kita lihat dosa itu merupakan kejahatan teologis. Kejadian 2 ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Jadi ini sebenarnya aturan main untuk mencegah kecelakaan kerja. Kenapa saya pakai istilah kecelakaan kerja? Karena Adam dan Hawa itu menerima yang namanya amanat kebudayaan, amanat pembangunan dunia. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 28 itu amanat pembangunan dunia. Manusia diciptakan, Kejadian 1 ayat 26 27 itu untuk melaksanakan amanat itu. Dalam melaksanakan amanat itu ada aturan main mengenai jaminan kerja. Untuk mencegah kecelakaan kerja itu dikeluarkanlah pasal 2 ayat yang ke-17. Semua boleh kau makan, tetapi pohon pengetahuan baik dan jahat jangan kau makan, karena ketika kau makan pasti kau mati. Mati di sini yang dimaksudkan bukan mati dalam arti mati jasmani saat makannya, tetapi yang dimaksudkan di sana adalah mati secara rohani dalam arti putus hubungan dengan Tuhan. Nah, makanya ketika itu terjadi, ya semua keaslian manusia hilang. Mereka kebingungan semua gitu. Kalau kita lihat di Kejadian pasal 3 ayat yang ke-6 itu, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan. Jadi kata melihat itu sebenarnya dalam pengertian penelitian. Setelah dia diskusi dengan si ular tua itu atau si naga itu soal makna buah, ya dia lihat kok ini baik ini. Dia teliti ini buah ini. Ya ternyata menurut hasil penelitian dia baik untuk dimakan. Yang kedua sedap kelihatannya. Jadi baik untuk dimakan itu menyangkut hati. Sedap kelihatannya menyangkut daya tarik mata. Lagi pula itu menarik hati. Dari mata dan hatinya terarah ke sana. Nah alasannya karena memberi pengertian. Tindak lanjut dari hasil penelitian itu, maka ayat 6b itu, lalu yang mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Kita nggak tahu kenapa sebelum ambil kok nggak runding sama suami, kenapa sebelum ambil kok nggak runding sama Tuhan Allah, nggak tanya penjelasan, karena sudah dilarang. Inang Hawa ini bekerja mandiri, suami pun tak dikasih tahu, Tuhan Allah pun tak dikasih tahu, tidak ditanya, tidak diminta pendapat. Ya akibatnya ya harus keluar dari Taman Eden. Saya menggunakan istilah bahwa dosa itu sebuah kejahatan teologis, sebuah pemberontakan yang dilakukan dengan sadar sebagai sebuah pengkhianatan yang luar biasa terhadap Allah, karena sudah ditetapkan aturan mainnya. Nah, kemudian bahwa kejahatan teologis itu berdampak kuat bagi kejahatan moral dan sosial. Silahkan dibaca Yeremia pasal 7 ayat 9. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Jadi itu menyangkut moral. Pemberontakan teologis itu kemudian berdampak kepada kejahatan moral. Hati manusia jadi licik. Barangkali kalau pakai istilah lain, hati manusia itu licin seperti belut. Nah itu dampak paling parah itu kemudian dicatat oleh Paulus dalam Roma 1 ayat 17 sampai ayat 32. Jadi mari kita lihat itu sepintas Bapak Ibu. Roma pasal 1 itu, Roma pasal 1 ayat 17 sampai ayat yang ke-32. Jadi ini Bapak Ibu lihat ini sebagai dampak kejahatan teologis itu bagi masalah moralitas dan masalah sosial. Di Roma pasal 1 ayat yang ke-17 ya. Atau baca mulai ayat yang ke-18. Ayat 18.
Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Ini masalah moral sebagai dampak dari kejahatan teologis itu. Nah, kenapa ini begini? Tadi kita baca Yeremia 17 ayat 9, hati sudah rusak. Jadi hati itu adalah pusat keberadaan manusia. Amsal 27 ayat 19. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Artinya bahwa hati adalah sentralitas manusia. Kalau sentralnya rusak, maka seluruh komponen akan jadi rusak. Nah, kita lihat kembali ke Roma 1. Sebab murka Allah telah nyata, ini ayat 18. Dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Itu sebabnya susah kita temukan kebenaran. Dikatakan murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Makanya kita susah dapat kebenaran. Bahkan kebenaran sebenarnya sudah lama hilang. Ayat 19, karena apa yang dapat mereka tahu tentang Allah nyata bagi mereka sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Ayat 20, sebab apa yang tidak nampak daripadanya yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan sehingga mereka tidak berdalih. Jadi artinya sebenarnya kalau kita melihat karya Allah atas dunia ini, ya mestinya kita hidup benar. Nah, yang parahnya ayat 21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah. Jadi secara knowledge itu dia baik, dia tahu. Tetapi Bapak Ibu lihat di sana. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Nah, itu lihat sebalik, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Kasihan sekali itu, sudah bodoh gelap pula dia. Maka manusia melihat segala sesuatu nggak jelas semua itu. Nah, Bapak Ibu lihat perbandingan ayat 21a dan 21b. 21a itu mereka kenal Allah, tapi tidak memuliakan dia, tidak mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka sia-sia. Jadi artinya dosa membuat manusia itu tidak konsisten. Dia tahu, tapi dia tidak mengucap syukur kepadanya. Dia tahu, tapi dia melawannya. Ayat 22, mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Jadi, ya itu yang saya katakan tadi. Dia pikir dia tahu. Dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Ayat 23, mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran mirip dengan manusia yang fana. Ini penyembahan berhala. Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4 atau binatang-binatang yang menjalar. Menyembah binatang-binatang. Nah, akibatnya ayat 24. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran. Sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Jadi manusia lebih senang kepada apa? Pencemaran. Manusia lebih tertarik kepada hal-hal yang cemar, bukan hal-hal yang benar. Nah, ini perilaku moralitas, perilaku sosialnya lebih senang kepada hal-hal yang cemar, hal-hal yang kotor, hal-hal yang najis. Ayat 25, sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja menyembah makhluk-makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Banyak penyembahan berhala bukan? Dan yang aneh bagi saya, sudah sarjana masih menyembah berhala. Ini aneh gitu. Makam terkenal di Jawa Barat ini. Jadi ini kan tidak sinkron. Ayat 26. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Apa contohnya? Istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar. Lesbi kan? Jadi lesbi itu bukan sekedar kelainan. Lesbi itu hukuman atas perbuatan manusia. Jadi ini masalah moralitas, kejahatan moral itu namanya.
Ayat 27, demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dan birahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Apa sih namanya? Homoseksualitas, bukan? Dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Ya, sesat itu kan. Jadi kejahatan teologis itu menyebabkan kesesatan dan kejahatan moral dan sosial. Lalu ayat 28 itu, dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah. Jadi manusia sekarang nggak butuh Allah, karena manusia merasa bisa mandiri, bisa melakukan segala sesuatu. Ciri dunia postmodern nggak butuh Allah, dia mau sendiri. Makanya tidak mudah kita menginjil di dunia postmodern sekarang ini, karena orang merasa cukup, merasa bisa, nggak butuh Allah. Manusia merasa bisa mengurus dirinya. Ini sejak zaman modern itu. Satu saat wartawan tanya istrinya Maxwell. Maxwell begitu sibuknya dengan ceramah sana sini, bagaimana dia bisa membahagiakan Anda? Dan istrinya Maxwell menjawab, Maxwell tidak bisa membahagiakan saya membahagiakan diri saya sendiri. Manusia nggak butuh siapa-siapa. Kemandirian manusia sekarang sangat tinggi. Manusia yang tidak takut Tuhan, kemandirian sangat tinggi. Tidak butuh orang lain, tidak butuh Tuhan. Kalau Tuhan saja nggak dibutuhkan, apalagi manusia. Jadi kenapa penginjilan sulit itu? Karena manusia merasa nggak butuh Tuhan, tidak butuh keselamatan. Seperti itu. Kemudian dikatakan di sana, mereka tidak, ayat 28, dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Ini hukuman Allah, Bapak Ibu. Belum pengadilan akhir sudah ada hukuman sekarang ini. Jadi ini sangat jadi yang terjadi sekarang ini, tiap hari kita disuguhi dengan segala macam itu. Ya, ini adalah realisasi kenyataan dari Roma pasal 1 ini. Makanya Bapak Ibu baca koran, dengar televisi, ikutin YouTube, coba dibawa semua ke Alkitab. Jadi ini apa yang terjadi sehari-hari itu, kelaliman, kejahatan, keserakahan, kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Ini hukuman dari Allah. Kan Bapak Ibu lihat di sana itu, di ayat 28 bagian baris berikut itu, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran yang terkutuk. Ngeri Bapak Ibu. Maka kalau orang tidak mengenal Allah, dia akan berkelahi terus. Di gereja pun dia ribut. Di gereja saya dia ribut, apalagi di bioskop. Karena sudah diserahkan kepada keinginannya. Orang-orang seperti ini Pak memerlukan ini. Memerlukan pedulian dalam dari kita. Lalu ayat 30. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah. Makanya jangan heran kalau bilang ada jin di atas salib. Tidak usah heran gitu. Ini cirinya. Pemfitnah kan tidak berakal. Kalau saja tidak berakal, yang ngomongnya mana bisa masuk akal. Lalu tidak setia, pembenci Allah. Kalau Allah dibenci, pengikut-pengikut Allah sudah pasti dibenci. Jadi kita dibenci bukan sekedar karena SK2 Menteri Bapak Ibu. Ini dibenci, ini prinsip teologisnya di sini. Ya. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua. Dari sekarang kan jangan heran kan, kalau anak bantai mama hanya gara-gara uang saku. Kalau anak bantai papa, kalau papa bantai istri saling membantai. Karena sudah diserahkan kepada keinginannya. 31 tidak setia. Lihat kan, nikah hari ini, besok udah cerai. Kesetiaan dalam rumah tangga menipis. Ya, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang. Sedikit-sedikit bunuh. KDRT tidak mengenal belas kasihan. Ini karakteristik dari kerusakan moral dan kerusakan relasi sosial. Ayat 32, sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Mohon maaf nih, contoh kasus Sambo ada di poin ini. Bukan hanya dia, 200 orang ikut kan. Jadi ini kejahatan gotong royong.
pangkat, kedudukan, gelar tidak bisa memperbaiki akhlak keberdosaan manusia. Mari kita pindah ke Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 3. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Mati secara rohani. Ini orang Efesus dulu sebelum mereka bertobat, sebelum mereka terima Yesus, mereka adalah mayat-mayat berjalan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kejahatan teologis mendatangkan kematian spiritual, kematian rohani. Ayat 2, kamu hidup di dalamnya. Jadi Bapak Ibu lihat di sini, bukan hanya melakukan pelanggaran, tapi hidup dalam pelanggaran. Ayat 1 itu mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa. Dan kemudian sudah mati, hidup. Kamu hidup di dalamnya. Hidup di dalam dosa, hidup di dalam pelanggaran. Kenapa? Karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Jadi kalau orang tidak bertobat, tidak punya kemauan yang kuat untuk melawan dosa. Beda kan? Kalau orang terima Yesus kemudian jatuh dalam dosa, dia akan gelisah dan keluar dari sana. Manusia punya kemauan yang lemah untuk melawan. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Ayat 3. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Dahulu sebelum mereka bertobat. Sebelum orang Efesus bertobat itu kerjaannya seperti ayat 2 itu. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu, daging dan menuruti kehendak daging, pikiran kami yang jahat, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai. Jadi artinya kalau orang belum bertobat, tidak bertobat, walaupun masih hidup sudah berada di bawah ancaman murka Allah. Tinggal tunggu ketok palu. Nah, disinilah betapa pentingnya penginjilan itu. Betapa pentingnya penginjilan itu. Kenapa saya pilih ini? Karena ini adalah dampak dari manusia yang hidup di luar Eden. Jadi ketika manusia keluar dari Eden, hidupnya keedanan. Hidupnya bertolak belakang dengan yang Allah mau. Nah, lalu kemudian yang berikut adalah bahwa dosa itu mengakibatkan, dosa itu bersifat universal. Manusia terpisah dari Allah. Kejadian 3 ayat 22 sampai 24. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Nah, jadi kalau Bapak Ibu perhatikan ayat 22 dan 23. Di sini kita berjumpa dengan hukuman dan kasih berlangsung secara serentak. Manusia dikeluarkan dari Eden karena dosa. Tetapi juga manusia dikeluarkan dari Eden karena belas kasihan Allah. Lihat ayat 22. Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Kata hidup untuk selama-lamanya maksudnya abadi dalam dosa. Jadi pengusiran keluar dari Eden secara teologis karena kasih Allah. Allah tidak ingin manusia abadi dalam dosa. Allah masih mengusahakan solusi terhadap dosa. Ayat 23, lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Dijauhkan dari kemungkinan untuk berbuat dosa lebih berat lagi. Ayat 24, ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Ini kasih. Allah tidak ingin manusia jatuh untuk kedua kalinya dan kemudian hidup abadi dalam dosa. Jadi di dalam penghukuman Allah ada kasih Allah.
Allah mengeluarkan manusia dari Eden bukan karena benci, tapi karena mengasihi. Dan tentunya karena dia memberontak. Jadi bahwa secara universal dosa itu memisahkan, membuat manusia terpisah dari Allah. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di Roma pasal 3 ayat 1 sampai ayat 20. Seperti itu. Kalau kita lihat di Roma pasal 3 itu, ayat 1 sampai ayat 20 itu, adakah kita mempunyai kelebihan dari orang-orang lain? Sama sekali tidak. Ini orang lain ini maksudnya orang di luar Yahudi, karena Paulus bicara kepada orang Yahudi. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Sejak manusia keluar dari Eden, atau sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa dan keluar dari Eden, tidak ada seorang pun yang benar. Kita semua lahir duduk di luar Eden, lahir tanpa Allah. Maka kita mewarisi moral mental yang keedan-edanan. Dikatakan tidak ada seorang pun yang tidak ada yang benar seorang pun tidak. Ayat 10, ayat 11. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Jadi akal yang ada itu dipakai untuk akal-akalan. Akal-akalan dengan Allah. Bagaimana akal-akalan dengan Allah? Ke gereja tapi tidur di gereja. Nah, itu akal-akalan dengan Allah. Ayat yang ke-12. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Maka sangat disayangkan orang mau berbuat baik, beramal supaya selamat. Orang statusnya aja nggak benar kok. Bagaimana bisa berbuat baik? Ayat 13. Kerongkongan mereka seperti kubur yang terengah-engah. Lidah mereka merayu-rayu. Bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggal di jalan mereka. Ayat 17. Dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah manusia yang kita hadapi sekarang ini. Alkitab menjelaskan karakteristik manusia yang harus kita hadapi dengan Injil. Jadi kalau dia bilang ada iblis di ujung salib, ya maklumlah, harap maklum. Jadi kalau Bapak Ibu membaca memahami Roma pasal 3, enggak usah kita sumpah serapah buat mereka yang menghina Allah kita, menghina kekristenan dan sebagainya. Melainkan kita harus jatuh belas kasihan sama mereka. Dan melakukan langkah konkret, yaitu untuk penginjilan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kata kehilangan kemuliaan Allah maksudnya putus hubungan dengan Allah. Tidak ada komunikasi dengan Allah. Maka penginjilan mau memperbaiki komunikasi dengan Allah. Karena hanya melalui penginjilan orang menerima Yesus maka akan mengalami pemulihan relasi dengan Allah. Mari kita bandingkan dengan pasal 5. Roma pasal 5 ayat 1 dan 2. Pasal 5. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu sekalian, disinilah pentingnya penginjilan itu. Bahwa hanya Yesus yang mendamaikan manusia dengan Allah. Ayat yang kedua. Oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Di dalam kasih karunia kita berdiri dan bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan. Pengharapan itu hanya ada pada Yesus. Maka kenapa banyak orang bunuh diri, kenapa banyak orang stres dan sebagainya? Karena tidak punya harapan. Jadi Bapak Ibu, Roma pasal 1 dan pasal 3 mengingatkan kita betapa berbahayanya manusia dikeluarkan dari Eden. Dan betapa berbahayanya manusia tanpa Allah.
lebih buas dari binatang buas. Di Roma pasal 5 ayat yang ke-12, apa yang dikatakan di sana? Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Jadi dosa melahirkan maut, melahirkan kematian. Nah, kalau Bapak Ibu mau lihat lagi, baca Kejadian pasal 3 sampai pasal 11 untuk memahami bahwa Allah manusia bukan saja melawan Allah, bukan hanya melawan sesama, tapi juga melawan Allah. Kenapa ada air? Kenapa ada menara Babel? Nah, itu menunjukkan kejahatan manusia yang di sisi lain memanggil manusia untuk mengenal Allah. Jadi Bapak Ibu, kalau kita tidak memberitakan Injil, bukan hanya orang itu yang binasa, tapi orang itu juga membahayakan kita, Bapak Ibu. Karena brutal kan, dia nggak peduli gitu. Jadi manusia di luar Allah, manusia tanpa Allah itu brutal, lebih buas dari binatang buas.